Oke, selamat malam ya. Di sini dengan Pak Joni, yaitu manajer dari TICA. Nah, di sini kami akan meminta waktunya sebentar ya Pak, untuk mengenai beberapa pertanyaan tentang hukum bisnis. Yang pertama itu mengenai hak atas kekayaan intelektual. Kemudian yang kedua itu hukum ketenaga kerjaan, hukum kontrak, dan hukum perizinan. Oke, yang pertama ini yang saya akan tanyakan itu, apakah merek atau logo usaha Bapak itu sudah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM untuk memperoleh perlindungan? Untuk sementara kita belum sih ya, karena masih tahap awal sih. Tapi kedepannya kemungkinan besar kita akan daftarkan merek kita tersebut. Kemudian apakah Bapak tahu kalau merek usaha Bapak itu harus didaftarkan agar memperoleh hukum perlindungan? Ya, kita tahu sih. Tahu ya? Tahu sih ya. Kemudian yang ketiga itu, apakah dalam usaha Bapak itu ada resep rahasia yang berkaitan dengan usaha, meliputi metode produksi bahan, metode pengolahan, atau metode penjualan? Ya, pasti ada dong. Apakah rahasia dagang yang dimiliki oleh Bapak telah dilakukan pendaftaran untuk memperoleh perlindungan? Oh, sementara belum juga, hanya kita sendiri yang tahu sih. Kemudian langkah yang dilakukan selanjutnya oleh Bapak dalam menjaga informasi rahasia dagang itu seperti apa? Resepnya hanya kita sendiri yang tahu dan karyawan kita yang tahu sih. Oh, jadi sejauh ini karyawan tahu ya? Ya, karyawan mesti tahu karena mereka yang raciknya gitu. Oke. Kemudian kita masuk ke dalam yang hukum ketenaga kerjaan. Yang pertama itu, di TICA itu ada berapa ya Pak jumlah pekerjanya? Sekitar 4 sampai 6 orang lah. 4 sampai 6 orang? Iya. Dalam itu mereka memiliki BPJS ketenaga kerjaan belum Sementara Pak? belum ada juga sih, belum kita daftarkan. Ya, kendalanya karena kita masih tahap percobaan dan masih baru sih. Oh, masih baru ya? Ya. Oh, kalau boleh tahu nih Pak, dalam sehari itu berapa lama jam kerjanya? Ya normal sekitar 8 jam lah, normal. Oh, sehari itu 8 jam ya? Itu pakai shift ya Pak? Pakai shift, ada 2 shift. Kemudian apakah pekerja Bapak itu bisa memperoleh? Bisa ya? Sih. Saat ada hari raya besar itu, ataupun mereka ada ada kayak yang berhubungan dengan keluarga mereka yang sakit. Itu bisa sih, kita ada pengecualian sih. Kayak gitu, apakah itu ada potongan gaji atau apa? Kita lihat kalau untuk yang urgent biasanya enggak. Kalau mereka yang nggak masuk, tiba-tiba nggak masuk tanpa izin, ya kita potong. Oke. Yang penting jelas ya alasannya. Ya, mesti jelas. Kemudian apakah Bapak tahu UMR di Kota Pontianak sekarang berapa? Ya, tahu sih. 2 jutaan lebih ya sekarang ya. Ya, 2 jutaan lebih ya. Ya. Sekitar 2,5 juta gitu. Ya. Kemudian apakah pekerja Bapak telah memperoleh gaji sesuai UMR? Hampir sedikit. Hampir sedikit ya Pak ya. Lagi, ya. Kalau boleh tahu kenapa tuh Pak alasannya belum sampai UMR? Pertama karena kemarin kita waktu buka kan pas PPKM ya, pandemi ya. Jadi omset sangat kecil. Lepas ini kita juga masih baru sih. Oh, jadi menyesuaikan ya? Ya, harus disesuaikan, akan kita sesuaikan nantinya dengan UMR. Ya. Oke, baik. Ya. Kemudian yang ketiga itu hukum kontrak. Apakah dalam bisnis Bapak itu selalu membuat perjanjiannya? Kalau iya, bentuknya tertulis atau tidak? Iya, tertulis sih. Bentuknya tertulis ya? Harus tertulis ya. Kalau boleh tahu perjanjian seperti apa yang sudah pernah Bapak buat? Ya, perjanjian antara kita pihak Tinan kan dengan ini yang punya tempat, yang pihak Gaya. Oh, dengan pihak Gaya yang sewa tempatnya ya? Sewa tempatnya, ya mesti. Okay. Kemudian kalau membuat perjanjian tertulis itu Bapak membuatnya dengan sendiri atau dibuat oleh notaris? Dibuat oleh pihak Gaya Mall sini sih, penyedia tempatnya. Jadi itu ya? Ya, tapi di atas materai sih. Di atas materai. Di atas materai. Oke. Kalau boleh tahu, ini usaha TICA ini termasuk dalam franchise atau bukan? Bukan ya? franchise sih ya. Jadi milik sendiri ya? Ya. Kemudian saya ingin bertanya nih, kenapa menurut Bapak itu dalam pembuatan kontrak atau perjanjian itu, apakah harus dalam bentuk tertulis? Harus dan wajib itu. Harus dan wajib. Harus dan wajib ya, untuk menghindari lupa juga. Terus pun ada bukti hitam di atas putih. Ya. Oke. Kemudian untuk yang hukum perizinan, apakah usaha Bapak itu berbadan hukum atau tidak? Ya, berbadan hukum sih, perusahaan dagang kita. Oke. Kemudian menurut Bapak nih ya, kenapa suatu usaha itu harus berbadan hukum? Ya, karena mesti jelas legalitasnya kita berusaha gitu. Dan juga ada identitas diri sih.
dari usaha tersebut. Baik. Kemudian dalam mengurus usaha Bapak, aspek perizinan seperti apa yang udah dimiliki oleh usaha Bapak? Kita siup terus NPWP. SIUP dan NPWP Iya. ya. Oh, oke Pak Joni, terima kasih atas waktu yang udah diberikan ya untuk kepada kami. Semoga Tica kedepannya semakin berkembang dan lebih sukses lagi. Ya, amin. Terima kasih juga. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama.